Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Semoga salam sejahtera senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa cahaya dan kebaikan kepada seluruh alam. Dalam perjalanan spiritualitas dan pencarian makna hidup, banyak orang tertarik untuk menggali kembali akar leluhur mereka. Di tengah kekacauan dan kesibukan dunia modern, koneksi dengan hadam leluhur menjadi semakin penting. Pendamping hadam leluhur hadir sebagai pemandu yang membantu orang dalam menjelajahi dan menghargai warisan budaya dan spiritual mereka. Mari kita telusuri lebih dalam tentang peran mereka, dan tetap menyimak channel Pitutur Luhur sampai selesai. 1. Menjembatani dunia material dan spiritual. Pendamping hadam leluhur bertindak sebagai perantara antara dunia material yang kita tinggali sehari-hari dan dunia spiritual leluhur yang kaya akan kearifan dan pengalaman. Mereka membantu dalam menafsirkan pesan-pesan dari leluhur, membimbing dalam upacara-upacara adat, dan mengarahkan praktik-praktik spiritual yang menghubungkan kita dengan warisan nenek moyang. 2. Mempelajari tradisi leluhur. Pendamping hadam leluhur memahami dan mempelajari tradisi-tradisi leluhur dari berbagai budaya dan agama. Mereka mendalami cerita-cerita, ritual, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pengetahuan mereka membantu dalam merawat dan melestarikan kekayaan budaya yang seringkali terancam punah di era modern ini. 3. Menghubungkan generasi. Dalam masyarakat modern yang seringkali terpisah secara fisik dan emosional, pendamping hadam leluhur memainkan peran penting dalam menghubungkan generasi. Mereka membantu dalam mentransmisikan nilai-nilai tradisional kepada generasi muda dan menjembatani kesenjangan antara pemahaman yang lebih tua dan lebih muda tentang warisan budaya. 4. Mendukung proses penemuan diri. Melalui bimbingan dan pengajaran mereka, pendamping hadam leluhur membantu individu dalam proses penemuan diri dan pemahaman akan identitas mereka. Dengan memahami akar leluhur, seseorang dapat merasa lebih terhubung dengan diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. 5. Meningkatkan kesejahteraan spiritual dan emosional. Pendamping hadam leluhur tidak hanya membimbing dalam aspek-aspek spiritual, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang penting. Mereka membantu individu dalam menghadapi tantangan hidup dengan kebijaksanaan yang diwarisi dari leluhur, serta memberikan rasa kedamaian dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, penting bagi kita untuk tidak kehilangan akar dan identitas kita. Pendamping hadam leluhur hadir sebagai penjaga dan pembimbing untuk membantu kita menghargai, merawat, dan memperkaya warisan budaya dan spiritual kita, sehingga kita dapat berkembang menjadi individu yang lebih seimbang dan terhubung dengan dunia di sekitar kita. Hadam leluhur dalam pandangan Islam. Dalam budaya dan kepercayaan Islam, konsep hadam leluhur seringkali menjadi topik yang menarik dan kontroversial. Hadam leluhur merujuk pada praktik memohon bantuan, perlindungan, atau intervensi spiritual dari leluhur yang telah meninggal. Dalam bahasan ini kita akan menjelajahi konsep hadam leluhur dari perspektif Islam, memahami argumen yang mendukung dan menentangnya, serta implikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Pemahaman konsep hadam leluhur. Dalam kepercayaan tradisional banyak masyarakat Muslim, terutama di wilayah-wilayah yang dipengaruhi oleh budaya lokal, ide hadam leluhur dianggap sebagai cara untuk mendapatkan bantuan spiritual dari leluhur yang sudah meninggal. Praktik ini seringkali melibatkan penghormatan terhadap leluhur, seperti memanjatkan doa, membakar kemenyan, atau melakukan ritual tertentu sebagai bentuk penghormatan dan permohonan. Konsep hadam leluhur dalam Islam sering dikaitkan dengan kepercayaan kepada para wali atau orang suci yang dianggap memiliki kekuatan spiritual dan kemampuan untuk membantu orang-orang dalam kehidupan mereka. Namun, pendekatan ini tidak selalu diterima secara universal oleh semua ulama dan cendekiawan Islam. Perspektif Islam tentang hadam leluhur. Dari sudut pandang Islam, ada perdebatan yang berkelanjutan tentang keabsahan praktik hadam leluhur. Beberapa ulama dan cendekiawan Islam menolak praktik ini karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan monoteisme mutlak, tauhid, dan larangan melakukan syirik, menyekutukan Allah.
Mereka berpendapat bahwa memohon bantuan kepada leluhur yang telah meninggal merupakan bentuk penyekutuan dengan Allah, yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa tidak semua praktik hadam leluhur bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka menyatakan bahwa memperingati leluhur dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip tauhid, seperti mengenang kebaikan mereka dan memohonkan ampunan bagi mereka, dapat diterima dalam Islam. Namun, praktik-praktik yang melibatkan penyembahan atau penghormatan berlebihan terhadap leluhur, serta meminta bantuan yang seharusnya hanya Allah yang dapat memberikannya, dianggap tidak sah dalam Islam. Implikasi praktis. Diskusi tentang hadam leluhur dalam Islam memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Penting bagi umat Islam untuk memahami batasan-batasan yang ditetapkan oleh ajaran Islam dalam hal ini. Mereka harus waspada terhadap praktik-praktik yang mungkin mengarah pada penyekutuan dengan Allah, dan sebaliknya, memfokuskan ibadah dan permohonan bantuan secara eksklusif kepadanya. Selain itu, pemahaman yang benar tentang konsep tauhid dan penyembahan yang murni dalam Islam juga dapat membantu umat Islam membedakan antara praktik-praktik yang sesuai dengan ajaran agama mereka dan praktik-praktik yang tidak sah. Hal ini dapat membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang benar. Dalam kesimpulannya, konsep hadam leluhur dalam pandangan Islam merupakan topik yang kompleks dan kontroversial. Sementara beberapa praktik terkait hadam leluhur mungkin diterima dalam Islam jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid, ada juga praktik-praktik yang jelas melanggar ajaran Islam tentang penyembahan yang murni kepada Allah. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami batasan-batasan yang ditetapkan oleh ajaran agama mereka dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip tauhid dalam kehidupan spiritual dan praktik ibadah mereka. Dengan demikian, mereka dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam yang benar dan menjauhi praktik-praktik yang tidak sah dalam pandangan agama mereka. Tanda-tanda seseorang diikuti hadam pendamping leluhur. Dalam kepercayaan Islam, keyakinan terhadap adanya hadam atau entitas gaib yang mengikuti seseorang merupakan fenomena yang dipandang serius. Hadam pendamping leluhur adalah entitas gaib yang diyakini menemani dan mengikuti seseorang dalam kehidupannya. Berikut adalah beberapa tanda yang mungkin menunjukkan seseorang diikuti oleh hadam pendamping leluhur menurut perspektif Islam. 1. Perubahan perilaku yang drastis. Ketika seseorang tiba-tiba mengalami perubahan perilaku yang signifikan tanpa alasan yang jelas, ini bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang dipengaruhi oleh entitas gaib seperti hadam pendamping leluhur. Perilaku ini dapat berupa peningkatan agresivitas, ketidaktertarikan pada hal-hal keagamaan, atau perilaku tidak terpuji lainnya. 2. Mimpi buruk berulang. Seseorang yang diikuti oleh hadam pendamping leluhur mungkin mengalami mimpi buruk yang terus-menerus dan berulang. Mimpi ini bisa saja menakutkan atau mengganggu, dan seringkali membuat seseorang merasa tertekan atau cemas. 3. Rasa ketakutan yang tidak beralasan. Munculnya perasaan ketakutan yang mendalam tanpa adanya sebab yang jelas atau kejadian tertentu yang memicunya bisa menjadi pertanda bahwa seseorang sedang dipengaruhi oleh hadam pendamping leluhur. Perasaan ini seringkali muncul tanpa penjelasan yang masuk akal dan sulit untuk diatasi. 4. Gangguan fisik dan emosional yang tidak terduga. Seseorang yang diikuti oleh hadam pendamping leluhur mungkin mengalami gangguan fisik dan emosional yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Ini bisa berupa sakit kepala, perubahan suasana hati yang drastis, atau bahkan penyakit fisik yang tidak dapat diobati dengan pengobatan konvensional. 5. Rasa terasing dari lingkungan sosial atau keluarga. Seseorang yang diikuti oleh hadam pendamping leluhur mungkin merasa terasing atau tidak nyaman di lingkungan sosial atau keluarga mereka. Mereka mungkin merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi sulit untuk mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi. 6. Penurunan spiritual dan kehadiran dalam ibadah. Orang yang diikuti oleh hadam pendamping leluhur seringkali mengalami penurunan dalam praktik keagamaan mereka. Mereka mungkin kehilangan minat dalam ibadah, pembacaan Al-Quran, atau aktivitas keagamaan lainnya yang sebelumnya mereka lakukan dengan tekun. 7. Munculnya perasaan tertarik pada praktik gaib atau terlarang.
Seseorang yang diikuti oleh khadam pendamping leluhur mungkin mulai tertarik pada praktik-praktik gaib atau terlarang seperti ilmu hitam, pesugihan, atau santet. Mereka mungkin mencari solusi di tempat yang salah untuk masalah mereka karena dipengaruhi oleh entitas gaib tersebut. 8. Reaksi negatif terhadap ayat Al-Quran atau zikir. Ketika seseorang yang diikuti oleh khadam pendamping leluhur mendengar ayat-ayat Al-Quran atau zikir, mereka mungkin merasa tidak nyaman atau bahkan mengalami reaksi negatif seperti mual atau pusing. Ini bisa menjadi tanda bahwa entitas gaib tersebut terganggu oleh kehadiran kekuatan spiritual yang kuat. Mengenali tanda-tanda bahwa seseorang diikuti oleh khadam pendamping leluhur adalah langkah pertama dalam mengatasi masalah ini secara efektif. Penting bagi individu yang mengalami tanda-tanda ini untuk mencari bantuan dari ulama yang terpercaya atau praktisi keagamaan lainnya untuk mendapatkan nasihat dan perlindungan spiritual yang diperlukan. Dengan memperkuat iman dan meningkatkan praktik keagamaan, seseorang dapat melindungi diri mereka dari pengaruh negatif entitas gaib dan mendapatkan kedamaian dalam hidup mereka. Memahami interaksi batin dengan khadam leluhur dalam Islam. Dalam tradisi Islam, interaksi batin dengan entitas yang disebut khadam leluhur merupakan topik yang menarik dan mendalam. Namun, penting untuk memahami pandangan Islam tentang hal ini dengan cermat, agar tidak terjerumus ke dalam bidang yang kabur atau bertentangan dengan ajaran agama. 1. Pengertian khadam leluhur dalam Islam. Dalam Islam, kepercayaan kepada khadam leluhur atau roh-roh leluhur seringkali dihubungkan dengan praktik-praktik keagamaan yang berbeda, seperti tarekat atau tradisi-tradisi mistis tertentu. Namun, pandangan utama Islam tentang entitas seperti ini bersifat skeptis dan berhati-hati. 2. Tawasul, menyampaikan doa melalui perantara. Konsep tawasul, yang merupakan memohon kepada Allah melalui perantara tertentu seperti nabi, wali, atau orang yang saleh, seringkali dibicarakan dalam konteks ini. Namun, penting untuk dicatat bahwa tawasul harus dilakukan sesuai dengan ajaran Islam yang benar, yaitu dengan meminta pertolongan atau syafaat kepada Allah saja, tanpa menyembah atau memuja perantara tersebut. 3. Menghindari bid'ah dan syirik. Penting untuk diingat bahwa Islam menekankan kebersihan ajaran dan menjauhi bid'ah, inovasi dalam agama, serta syirik, pengesanan Tuhan selain Allah. Oleh karena itu, jika keyakinan atau praktik tertentu berkaitan dengan khadam leluhur melibatkan elemen-elemen seperti penyembahan kepada entitas selain Allah, itu dapat dianggap sebagai bentuk syirik dan bertentangan dengan ajaran Islam. 4. Berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dalam menjelajahi konsep-konsep seperti interaksi batin dengan khadam leluhur, penting untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah, tradisi Nabi Muhammad SAW, menyelami ajaran agama dengan mendalam dan memperdalam pemahaman tentang tata cara berdoa dan beribadah merupakan langkah yang lebih baik daripada mencari jalan pintas melalui praktik-praktik yang tidak jelas asal-usulnya atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. 5. Mengembangkan hubungan langsung dengan Allah. Sebagai gantinya, Islam menekankan pentingnya mengembangkan hubungan langsung dengan Allah, melalui ibadah, doa, dan amalan-amalan kebaikan lainnya. Umat Islam diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta secara langsung, tanpa perantara apapun. Ini adalah jalan yang paling lurus dan benar dalam mengejar kebaikan dan keberkahan dalam hidup. Dengan demikian, dalam konteks interaksi batin dengan khadam leluhur, umat Islam diingatkan untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang murni dan menjauhi segala bentuk syirik dan bid'ah. Lebih dari itu, mereka diajak untuk mengeksplorasi dan memperdalam hubungan spiritual mereka dengan Allah, sumber segala kebaikan dan kebijaksanaan. Menemani langkah kehidupan orang yang ditemani khadam pendamping leluhur sejak kecil. Di balik kehidupan sehari-hari yang seringkali diwarnai dengan rutinitas, terkadang terselip kisah-kisah luar biasa yang menggugah hati. Salah satu kisah yang tidak biasa adalah tentang individu yang dipercayakan kepada khadam pendamping leluhur sejak usia dini. Ini bukanlah mitos belaka, melainkan cerita nyata tentang pengalaman spiritual yang melekat erat dalam kehidupan seseorang. Pengenalan dengan khadam pendamping leluhur. Sejak zaman kuno, keyakinan akan keberadaan makhluk gaib yang menjaga dan membimbing manusia telah menjadi bagian dari berbagai budaya di seluruh dunia. Dalam konteks tertentu,
Hadam pendamping leluhur dianggap sebagai entitas spiritual yang bersedia membantu individu atau keluarga tertentu dari generasi ke generasi. Memulai perjalanan, kehadiran hadam sejak kecil. Bagi seseorang yang hidup dengan hadam pendamping leluhur sejak kecil, pengalaman itu menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupannya. Mulai dari percakapan batin hingga perlindungan gaib, hadam hadir dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Bentuk kehadiran hadam, meskipun tidak kasat mata, kehadiran hadam pendamping leluhur dapat dirasakan melalui berbagai cara. Beberapa individu mungkin merasakan kehadiran mereka melalui intuisi atau firasat yang kuat, sementara yang lain mungkin mendapatkan panduan melalui mimpi atau meditasi. Perlindungan dan bimbingan. Salah satu peran utama hadam pendamping leluhur adalah memberikan perlindungan dan bimbingan kepada individu yang mereka ikuti. Dalam situasi sulit atau saat menghadapi tantangan hidup, kehadiran hadam dapat memberikan ketenangan dan arahan yang diperlukan. Koneksi dengan warisan budaya dan spiritual. Bagi mereka yang hidup dengan hadam pendamping leluhur, pengalaman ini seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya dan spiritual keluarga. Mereka memelihara hubungan yang dalam dengan leluhur mereka melalui interaksi dengan hadam, menjaga kepercayaan dan tradisi yang telah diteruskan dari generasi ke generasi. Kehadiran yang tak terlihat, pengaruh yang besar. Meskipun tidak terlihat oleh mata manusia, kehadiran hadam pendamping leluhur memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan individu yang mereka dampingi. Bagi mereka yang mengalami pengalaman ini, hadam bukanlah sekadar cerita atau legenda, melainkan bagian yang penting dalam perjalanan spiritual dan kehidupan mereka. Dengan bimbingan dan perlindungan yang diberikan, mereka melangkah maju dalam hidup dengan keyakinan dan ketenangan yang didapat dari hubungan yang kuat dengan leluhur mereka. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda semua yang telah meluangkan waktu untuk menonton video kami di saluran ini. Kami sangat menghargai dukungan dan antusiasme Anda dalam menyaksikan konten-konten pitutur luhur yang kami sajikan. Tidak lupa, kami juga ingin berterima kasih yang sudah subscribe, like dan komentar yang Anda berikan di setiap video kami. Setiap interaksi dari Anda memberi kami umpan balik yang berharga, yang kami gunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan saluran ini lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.